dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu gaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa'adrakatuhumul kailatu fi wadi kathiril idha' atau kathiril idahi ya. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال ما يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya dia pernah ikut satu hari berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Nanti kita jelaskan, ini terjemahan dulu ya. Ketika Rasulullah SAW pulang, dia ikut pulang bersama mereka. Dan mereka tiba di sebuah lembah yang penuh dengan pohon berduri. Di waktu tengah hari, siang. Rasulullah SAW turun, singgah di situ. Sedangkan orang-orang pun berpencar bernaung di bawah-bawah pohon. Rasulullah SAW singgah di bawah pohon samura atau pohon berduri yang besar. Dan beliau menggantungkan pedangnya di sana. Kemudian kami pun tertidur. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami dan ternyata di samping beliau ada seorang laki-laki badui. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang ini mencabut pedangku dan menodongnya kepadaku ketika aku tidur. Maka aku bangun ketika pedang sudah terhunus di tangannya. Lalu dia berkata, siapa yang bisa menjagamu dariku? Orang itu berkata kepada Nabi SAW. Aku katakan Allah sebanyak 3 kali. Dan beliau tidak menghukumnya dan beliau duduk ya. Atau dan beliau duduk di sini dan lalunya dihapus saja. Ini sebenarnya kejadian peperangan Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis ini atau riwayat ini berperang menuju ke arah Najd. Najd itu wilayah utara Jazirah Arab. Ya, lebih kepada Irak, ya, ke arah Irak. Ini salah satu peperangan Nabi SAW waktu ingin menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Ahzab. Jadi waktu itu Nabi SAW mengepung mereka, kemudian sampai menyerang mereka dan mereka melarikan diri. Nabi SAW tinggal dan membersihkan wilayah tersebut dari orang-orang yang memang kufur. Kemudian beliau pulang, sampailah di wilayah yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah ini. Kisahnya adalah pada saat Nabi SAW mengizinkan sahabat untuk istirahat dan mereka bernaung di bawah-bawah pohon di siang hari. Mereka tidak memasang kemah lagi karena hanya istirahat sebentar mau pulang ke Madinah. Rupanya suku yang diserang oleh Nabi SAW tadi itu, mereka melihat dari kejauhan dari atas gunung dan mereka lihat muslimin lagi istirahat. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain. Kelihatannya Muhammad sedang sendirian. Karena Nabi SAW sendirian di bawah pohon. Lagi istirahat, lagi tidur. Sahabat juga semua lagi tertidur. Siapa di antara kalian yang akan membunuhnya? Maka ada satu dari suku tersebut, orang Badui, keluar mengatakan saya. Lalu dia pun terus saja mendekati pasukan muslimin sampai berhasil berada di pohon yang ada Nabi SAW. Bukan cuma itu. Dia berhasil mengambil pedang Nabi SAW. Kemudian dia letakkan di leher Nabi. Sudah tinggal di garis, Nabi SAW bisa meninggal. Begitu dia letakkan di leher Nabi SAW, Nabi buka matanya, bangun tidur, kaget, ini musuh. Sahabat gak ada yang menjaga Nabi SAW. Maka orang itu mengatakan, hai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu sekarang dari aku? Maka Nabi SAW mengatakan, aku mengucapkan dengan tenang Allah. Yang kedua kali Allah, sampai 3 kali Allah. Tiba-tiba tangan orang Badui itu gemetar, lalu jatuhlah pedang Nabi SAW. Begitu jatuh, Nabi SAW memegang pedang tersebut, lalu mendorong si Badui jatuh ke tanah, lalu Nabi SAW letakkan pedang itu di lehernya sambil mengatakan, siapa yang menolongmu sekarang dari aku?
Maka orang Badui tersebut terdiam, karena mereka masih kafir, belum beriman kepada Allah SWT. Maka pada saat terjadi itu, sahabat-sahabat masih pada tidur nih. Maka Nabi SAW panggil mereka. Maka sahabat pun pada berkumpul semua di situ. Mereka bingung, kenapa Nabi SAW meletakkan pedang di leher orang nih. Tidak tahu cerita tadi gitu. Maka Nabi SAW ceritakan, tadi waktu lagi tidur, orang ini datang mengambil pedangku dan meletakkan pedang seperti posisi aku letakkan pedang sekarang di lehernya. Lalu dia bertanya kepadaku, siapakah yang bisa menolongmu, hai Muhammad, dari aku? Maka aku menjawab, Allah 3 kali. Lalu kemudian gemetar tangannya, aku membalikkan keadaan dia. Mendorongnya ke tanah, lalu meletakkan pedang di lehernya, lalu aku mengatakan, siapa yang akan menolongmu? Ternyata dia tidak punya jawaban untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Dan waktu itu kalau Nabi SAW ingin membunuhnya, tinggal ditusuk pedang, selesai. Mati. Tapi riwayat ini menjelaskan Nabi SAW memaafkan orang tersebut. Melepaskan pedangnya, lalu Nabi SAW duduk. Gara-gara kejadian tersebut, orang tadi masuk Islam. Ya.